Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk satu kepentingan yang agung, yaitu menegakkan salat maghrib secara berjamaah dan diikutkan dengan kajian ilmiah. Semoga Allah Azza wa Jal berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala setiap pekan pertama dan keempat malam Minggu, hari Sabtu atau malam Ahad, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu bidang ilmu di dalam agama Islam, yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah ini biasanya kami dulu ketika di kota Nabi dimulai dari matan yang paling ringan dan yang paling penting dan yang paling prinsip, yaitu matan al-usul ats-tsalatsah. Matan al-usul ats-tsalatsah artinya 3 landasan pokok agama. Matan ini disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi penyusunnya siapa namanya Pak? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab yang akan kita bahas adalah risalah ringkas, risalatun mujizatun jami'atun, risalah ringkas namun jami'ah, mencakup, yang dinamakan dengan thalathatul usul atau disebut dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 landasan pokok. Yang dimaksud dengan al-usul ats-tsalatsah atau 3 landasan pokok adalah yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. 3 landasan pokok ini adalah yang akan ditanyakan kepada kita semua nanti oleh malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Di mana Pak pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita? Di mana? Di alam kubur, di alam barzakh. Man rabbuka, siapa pangeranmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Mungkin ketika di dunia kita hafal, bahkan ada yang hafal usul tsalatsah. Banyak anak-anak kecil di negeri Saudi Arabia atau mungkin di negeri kita Indonesia banyak yang hafal dengan matan usul tsalatsah ini. Namun nanti pada hari kiamat, yaitu di alam barzakh, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Mungkar dan Nakir, man rabbuka,
siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Tentunya ditentukan dengan derajat keimanan kita, bukan dengan hafalan kita. Maka dari itu sangat penting sekali kita membahas matan al-usul ats-tsalatsah ini. Dan sekali lagi, matan al-usul ats-tsalatsah ini berkaitan dengan berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Pertanyaan ini dinamakan dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Yang akan bertanya kepada kita adalah 2 malaikat. Yang pertama mungkar, yang kedua nakir. Di dalam kubur itu ada 2, Pak. Ada fitnah kubur. Kalau kita bisa menjawab fitnah kubur ini, maka kita akan mendapatkan naim, kenikmatan di dalam kuburan. Namun jika kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan mendapatkan azab al-qabri, azab kubur. Karena di dalam kuburan hanya ada 2, nikmat kubur atau azab kubur. Kita mau yang mana, Pak? Yang azab atau yang nikmat? Yang nikmat. Karena kuburan itu adalah terminal pertama kita sebelum kita masuk pada alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Barang siapa yang di kuburan selamat, insya Allah berpotensi besar, berpeluang besar untuk selamat di akhirat dan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang diazab dulu di kuburan, ada potensi juga diazab di neraka. Sehingga perlu kita mempelajari 3 landasan pokok ini, bukan untuk menambah wawasan saja, tetapi niat kita mempelajari 3 landasan pokok ini agar keimanan kita, pohon keislaman kita, akar pohon keislaman kita semakin kokoh dan pohon kita semakin rindang dengan kekuatan iman kita. Akar kita semakin kuat, kemudian keislaman kita semakin baik. Bukan hanya untuk menambah wawasan saja, tapi untuk diamalkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kokoh ketika hendak meninggal dunia dan kokoh ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengkokohkan orang mukmin dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat, yaitu la ilaha illallah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk pada matan al-usul ats-tsalatsah, di sini akan kita sebutkan hadis yang menyebutkan tentang 3 pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada kita kelak di kuburan. Hadis ini cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang dari kaum Ansor. Jadi siapa yang menolong Rasulullah dan para sahabat yang berasal dari Mekah ketika sampai kota Madinah? Kaum Ansor. Jadi ada salah seorang dari kaum Ansor yang meninggal dunia. Kemudian beliau menuturkan, fantahaina ilal qabri. Lalu kami tiba di pekuburan kaum muslimin. Walamma yulhad. Ternyata kuburannya belum siap. Masih proses penggalian. Kemudian beliau mengatakan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan. Pertanyaannya, boleh enggak Pak duduk di sekitar kuburan? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah duduk di atas kuburan. Kalau di sekitarnya boleh. Yang dilarang adalah duduk di atas kuburan, apalagi menginjak-injak kuburan. Hukumnya haram. Mengapa? Karena kita tidak hormat dengan yang ada di dalam kuburan.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu kuburannya selesai digali, bersama para sahabat yang lain radhiyallahu anhum duduk di sekitar kuburan. Mari kita bayangkan kondisi ketika itu, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sambil menunggu kuburan digali, mereka duduk di sekitar kuburan. Kemudian wajalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-thair. Maka kami duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking khusyuknya duduknya kami, ibarat ala ru'usina at-thair, seperti ada burung di atas kami dan tidak terbang burung itu. Ini menggambarkan saking khusyuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat duduk di sekitar kuburan sambil menunggu apa? Kuburan selesai digali. Wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ardi. Dan di tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting. Tahu ranting, Pak ya? Ranting, batang yang kecil, ranting. Yankutu bihi fil ardi. Lalu beliau tancapkan ranting tersebut ke dalam tanah. Kemudian farafa'a ra'sahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menancapkan ranting itu di atas tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala beliau. Jadi setelah menancapkan, beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Beliau mengucapkannya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi nasihat tentu tidak memakai hawa nafsu, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat minal qalbi ilal qalbi, dari hati menuju hati. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seluruh tokoh agama. Ketika memberikan nasihat, walaupun nasihat yang disampaikan itu benar, tidak boleh menggunakan hawa nafsu. Karena musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis, syaitan, dan hawa nafsu kita. Mengapa ini ulun sampaikan? Karena terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita menggunakan hawa nafsu, kebenaran itu biasanya akan membuat ruwet umat. Dan tidak akan masuk kepada mad'u, orang yang dinasihati. Sehingga hanya menjadi wawasan saja. Hanya menjadi pengetahuan saja, sulit diamalkan. Karena nasihat ini adalah asalnya dari hati dan menuju kemana? Ke hati. Maka sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menasihati para sahabatnya benar-benar tulus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat sayang kepada umatnya. Wahai umatku, wahai para sahabatku, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya 2-3 kali. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nasihatnya. Sambil kita bayangkan, Pak, ketika para sahabat yang hati mereka bersih, kemudian yang menasihati adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang maha penyayang, yang sangat sayang kepada umatnya, minal qalbi ilal qalbi. Tentu para sahabat sangat memperhatikan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah melanjutkan nasihatnya, innal abdal mu'min. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi iqbalin minal akhirati wan qita'in minad dunya. Jika pada kondisi atau posisi menuju akhirat dan meninggalkan negeri dunia, nazalat ilaihil malaikah, maka akan turun kepadanya al malaikah, banyak malaikat, bukan hanya satu, jumlahnya banyak. Ka'anna ala wujuhihimus syamsa, saking putihnya wajah malaikat yang turun kepada orang mukmin tersebut,
ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan di atas wajah malaikat tersebut seakan-akan ada sinar matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat yang banyak tadi membawa kafan yang berasal dari mana? Dari surga. Wahanutun min hanutil jannah. Mereka juga membawa minyak wangi yang berasal dari surga. Fajalasu minhu maddal basor. Maka malaikat yang banyak tadi duduk di sekitar calon mayat mukmin yang sedang sakaratul maut, maddal basor, sejauh mata memandang. Jadi dia lihat kemana saja itu ada malaikat yang ada di sekitarnya. Dan malaikat itu wajahnya putih, membawa kafan dari surga, membawa wewangian dari mana? Surga. Fajalasu minhu maddal basar. Setelah itu thumma yaji'u malakul maut. Barulah yang ditunggu-tunggu datang, yaitu malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya malakul maut. Jadi memang di dalam Israiliyat disebutkan namanya siapa Pak? Izrail. Namun di dalam Al-Quran disebutkan namanya malakul maut. Thumma yatawaffakum kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Di dalam surah As-Sajdah. Jadi namanya siapa? Malakul maut. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Wa jalasa inda ra'sih. Maka dia pun duduk di sekitar kepala calon mayat dari orang mukmin tadi. Ketika hendak dicabut nyawanya, malaikat maut tadi duduk di sekitar kepalanya. Jadi yang datang pertama malaikat rahmat atau malaikat maut, Pak? Yang datang pertama kali malaikat rahmat atau malaikat maut? Malaikat rahmat, urutannya malaikat rahmat dulu. Kemudian maka disebutkan di sini tsumma yaji'u malakul maut, baru datang yang namanya malaikat maut. Apa yang dikatakan oleh malaikat maut tersebut? Fayaqul, ia mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Karena yang sakaratul maut orang mukmin, maka bahasanya halus. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah dirimu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau yang sedang sakaratul maut itu kita, kemudian malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ingin cepat keluar atau kosek-kosek sebentar? Kira-kira yang mana, Pak? Pingin cepat keluar atau aduh takut? Kira-kira yang mana? Pasti dia pingin cepat keluar karena panggilannya sangat halus, menuju ampunan dan keridhaan Allah. Bukankah cita-cita kita itu mendapatkan ridhonya Allah? Ulun mau bertakun, Pak, di dunia ini dengan potensi yang ada di dalam diri kita, sebenarnya yang kita cari apa, Pak? Yang kita cari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Harus tertancap di dalam diri kita. Kalau ingin selamat ketika sakaratul maut, jangan pernah mengharapkan pengakuan dari manusia. Harapan kita, cita-cita kita adalah keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat maut akan berkata kepada kita, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari dirimu menuju magfirah, ampunan, dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari, Pak. Keridhaan Allah, bukan pengakuan manusia. Bukan ingin dipuji oleh manusia, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan di dalam hati kita. Kemudian apa yang terjadi? Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqai." Maka roh tadi, jadi yang keluar itu rohnya. Badannya masih ada, Pak. Jasadnya masih ada. Yang dipanggil itu apa? Rohnya. Rohnya disuruh keluar dari badannya. Maka roh yang dipanggil dengan sebutan yang halus tadi keluar dari badannya, keluar dari jasadnya. Tasilu kama tasilul qatrah. Dia mengalir dengan mudah. Sebagaimana air yang mengalir dari mulut kendi atau ceret. Pernah melihat kendi, Pak? Dibuat dari apa kendi itu? Dari tanah. Masih ada nggak zaman ini, Pak? Kalau masih, luar biasa. Itu dingin tanpa dimasukkan kulkas. Jadi kita tuangkan air. Mudah atau tidak, Pak, mengalirnya? Mudah. Ada yang menghambat air tersebut? Tidak ada. Itulah gambaran roh seorang mukmin ketika keluar dari jasadnya. Enak atau tidak, Pak? Rohnya keluar dengan mudah. Enak ya, Pak? Tapi butuh perjuangan, Pak. Butuh apa? Perjuangan. Yang enak itu biasanya tidak mudah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Apa itu? Surga. Sehingga kalau pingin dipanggil dengan sebutan yang baik, pingin roh kita keluar dengan mudah, kita harus menjadi orang baik. Kita harus benar-benar menancapkan di dalam diri kita yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada lagi sum'ah, tidak ada lagi ujub, tidak ada lagi sombong, tidak ada lagi penyakit-penyakit di dalam hati. Ini tentunya amalan yang berat, tidak mudah. Dan ini adalah syarat. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita harus bersih. Kemudian apa yang terjadi? Setelah roh itu keluar, fayakhudhuha, maka malaikat maut tadi mengambil rohnya. Jangan dibayangkan gimana cara ngambilnya, licin atau tidak. Jangan dibayangkan, karena ini termasuk hal gaib, kita tidak tahu. Tapi kita akan mengalami insya Allah. Roh itu keluar kemudian diambil oleh malaikat maut. Jadi yang mengambil bukan malaikat rahmat, Pak. Yang mengambil siapa? Malaikat maut. Ini yang pertama. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Kalau malaikat maut tadi sudah mengambil rohnya, maka malaikat rahmat yang banyak tadi lam yada'uha, tidak membiarkan roh tersebut fi yadihi, berada di tangan malaikat maut. Berarti malaikat maut punya tangan. Punya atau tidak, Pak? Punya. Seperti apa tangannya? Ada yang tahu? Ini nanti juga akan kita bahas pada pembahasan insya Allah jika Allah mudahkan al-aqidah al-wasitiyah. Jadi tentang al-asma dan as-sifat. Ketika dikatakan Allah punya tangan. Tangan Allah seperti apa? Jangankan tangan Allah, tangan malaikat saja kita tidak tahu. Ini yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik. Maka malaikat maut tadi mengambil rohnya dengan tangannya. Kemudian malaikat rahmat yang banyak tadi tidak membiarkan roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jadi rebutan. Walaupun sekejap apa? Mata. Maka apa yang terjadi? Hatta ya'khuduha. Malaikat rahmat yang banyak tadi berhasil mengambil roh orang mukmin tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa dzalikal hanuti. Maka roh tadi dimasukkan ke dalam kain kafan yang ada wewangian dari mana? Surga. Dan ini hal gaib. Jangan dibayangkan, wah, bukannya kainnya tembus itu kena ruh. Jangan kita bayangkan, karena ini hal gaib, kita tidak tahu. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka roh tadi keluar
dan sangat wangi baunya. Baunya sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada misik yang paling wangi yang ada di atas muka bumi. Jadi sangat wangi baunya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayas'aduna biha. Maka malaikat rahmat yang banyak tadi naik. Kalau naik kemana Pak? Ke bawah atau ke atas? Kalau naik ke bawah atau ke atas? Ke atas. Maka malaikat rahmat tadi membawa roh orang mukmin tadi naik menuju atas. Fala yamurruna biha. Mereka tidaklah melewati makhluk yang ada di sekitaran mereka ketika mereka membawa roh tadi, yakni ala mala'in minal malaikah, yaitu melewati para malaikat, illa qalu, kecuali malaikat yang dilewati oleh malaikat rahmat tadi mengatakan, ma hadhihi ruhut thayyibah. Rohnya siapa ini? Kok baunya wangi sekali? Ini rohnya siapa? Baunya wangi sekali. Ternyata insya Allah rohnya kita. Amin ya rabbal alamin. Fayakulun, maka malaikat rahmat yang membawa roh tadi mengatakan, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebut dengan nama terbaik yang dipanggil di muka bumi. Nama terbaiknya siapa? Dia sebutkan dengan nama yang paling baik. Fulan bin Fulan. Kemudian hatta yantahu biha ilas sama. Sampailah mereka di langit yang pertama. Jadi dari bumi dibawa rohnya antara bumi dan langit. Ketika ada malaikat mengatakan, ini rohnya siapa kok baunya wangi sekali. Sampailah mereka di langit yang pertama. Fayastaftihuna lahu. Maka para malaikat rahmat tadi meminta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Fayuftahu lahu, maka dibukakan pintu langit yang pertama. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Maka setiap malaikat yang ada di langit tersebut ikut mengiringi roh mukmin tadi. Ilas sama'il lati taliha, sampai menuju langit yang selanjutnya, yaitu langit yang keberapa? Yang kedua. Kemudian meminta dibukakan pintu langit yang kedua. Dibukakan lagi. Kemudian penduduk langit yang kedua ikut lagi mengantarkan, mengiringi jenazahnya sampai langit yang ketiga dan seterusnya. Sehingga banyak sekali yang mengantarkan roh orang yang beriman tadi sampai langit yang ketujuh, Pak. Hatta yantahiya biha ilas sama'is sabi'ah, sampai langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman, uktubu kita abdi fi illiyin. Taruhlah catatan hambaku ini fi illiyin, di tempat yang sangat tinggi. Wa aiduhu ilal ardi, bukan hanya sampai situ. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan rohnya ke bumi lagi. Jadi rohnya sudah sampai kemana Pak? Langit kemana? Ketujuh. Kemudian Allah memerintahkan malaikat rahmat tadi, balikkan rohnya ke bumi lagi. Wa aiduhu ilal ardi. Kemudian Allah menyebutkan, fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya dari tanah itulah khalaqtuhum, aku telah menciptakan mereka. Wa fiha uiduhum, dan kepada tanah itulah kami akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti di hari kebangkitan kami akan bangkitkan mereka kembali ketika kuburan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kuburu bu'thirat, dan ketika kuburan-kuburan itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, sama. Apakah manusia tidak mengetahui apabila yang ada di dalam kuburan itu dibongkar? Maksudnya apa? Mayat-mayat manusia yang telah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita dari tanah.
Kemudian kita akan kembali menjadi tanah. Kemudian kita akan dibangkitkan juga dari tanah. Ada bagian tubuh kita yang tidak akan hancur sampai kiamat. Pernah mendengar ya Pak? Namanya apa? Ajbudzanabi. Jadi bahasa Arabnya Ajbudzanabi. Untuk bahasa Indonesia ulun malah belum tahu namanya. Tulang sulbi mungkin ya. Jadi bahasa Arabnya Ajbudzanabi. Itu yang tidak akan hancur. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita itu diciptakan dari Ajbudzanabi lagi itu. Dikembalikan lagi tubuh kita. Dari Ajbudzanabi tadi, tulang sulbi. Maka Rasulullah SAW melanjutkan ketika Allah memerintahkan balikkan ruhnya ke jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka ruhnya tadi yang berasal dari langit yang ketujuh dikembalikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dikembalikan ke jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakani. Ini yang detik-detik menegangkan Pak. Maka akan datang kepadanya malakani. 2 malaikat. Siapa namanya? Mungkar dan Nakir. Jadi rohnya yang dari langit tadi dikembalikan kemana? Ke jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat Mungkar dan Nakir. Berarti sudah di mana Pak posisinya? Di kuburan. Maka datanglah Mungkar dan Nakir fayujlisanihi. Mungkar dan Nakir mendudukkan mayat tersebut. Mayat yang beriman tadi. Jangan kita bayangkan Pak kalau duduk nanggok. Itu kan ada apa itu Pak? Ada apa namanya? Papan biasanya Pak ya. Gimana cara mendudukkannya? Itu bukan urusan kita. Tapi kita akan duduk. Gimana caranya? Wallahu alam. Itu hal gaib. Maka malaikat Mungkar dan Nakir mendudukkan mayat yang beriman tadi. Fayujlisanihi. Fayakulani man rabbuk. Siapa Tuhanmu? Kira-kira bisa jawab enggak Pak? Kira-kira bisa jawab tidak Pak? Sangat mudah. Sangat mudah. Orang-orang yang beriman di dunia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dengan mudah menjawab Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa madinuka? Apa agamamu? Dia dengan mudahnya menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian yang ketiga, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dengan mudahnya dia akan mengatakan, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, 3 pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang kafir. Bagaimana dengan orang mukmin yang ternyata di dunia belum berhasil menaruh di dalam hatinya 100% kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya masih berkecamuk antara maksiat dengan keimanan. Masih ada di dalam hatinya pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada keimanan. Dan naudzubillah, bagaimana dengan mereka yang ketika meninggal dunia belum bertobat kepada Allah. Sedangkan semua dosa sudah dia lakukan. Namun dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman yang dia bawa. La ilaha illallah yang dia bawa. Namun masih bergelimang dengan dosa. Bagaimana kondisi orang tersebut? Apakah bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir? Kira-kira bisa atau enggak Pak? Kira-kira bisa atau tidak? Ini penting sekali. Yang pasti aman adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Yang berbahaya adalah ketika kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian
meninggal dunia. Maka posisi kita tidak aman. Posisi kita berbahaya. Bisa jadi menjawab pertanyaan ini, bisa jadi tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kemudian dipukul kita. Maka dari itu tidak ada cara lain. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang mungkin sangat mudah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Setelah orang yang beriman tadi menjawab 3 pertanyaan tadi dengan mulus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, datang suara dari langit, yaitu suara Allah Subhanahu wa ta'ala. An sadaqa abdi, hambaku telah jujur, hambaku telah benar, jawabannya benar. Kemudian Allah memerintahkan, fa'afrisuhu minal jannah, bentangkan baginya jalan menuju surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu menuju surga. Belum lagi masuk surga, di kuburan sudah dibentangkan baginya pintu menuju surga. Belum masuk surga. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, datang kepadanya seseorang hasanul wajhi, mukanya bagus, ganteng. Hasanul wajhi, cakep. Hasanul thiyabi, bajunya bagus. Tayyibur rihi, baunya sangat wangi. Jadi mukanya cakep, bajunya bagus, baunya wangi. Datang kepada siapa? Kepada orang mukmin tadi. Jadi kenikmatan yang pertama, Allah bentangkan baginya jalan menuju surga. Kenikmatan yang kedua, dia akan didatangi seseorang yang cakep, yang ganteng, bajunya bagus, baunya wangi. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, abshir billadzi yasurruka, ada kabar gembira untuk Anda. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu ketika di dunia. Fayaqulu lahu, maka mayat yang beriman tadi kaget. Man anta, siapa Anda? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fayaqulu ana amalukas soleh. Orang yang ganteng tadi mengatakan, aku adalah amal solehmu. Maka yang terakhir dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, dia mendapatkan kenikmatan di kuburan, maka berpotensi besar untuk bisa masuk surga. Kenikmatan yang lebih agung, yang lebih nikmat daripada kenikmatan di kuburan. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah kiamat. Kiamat itu tegak kapan, Pak? Setelah tiupan sangkakala. Yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala itu jumlahnya ada 2 kali. Sebagian lagi mengatakan tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan tiupan sangkakala itu 4 kali. Yang akan kita sebutkan yang 2 kali dan 3 kali. Pendapat pertama, tiupan sangkakala adalah 2 kali. Kapan? Yang pertama ketika tiupan mematikan. Semuanya meninggal kecuali yang Allah kehendaki. Contohnya surga tidak akan meninggal ketika tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan kebangkitan, yaitu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur. Makanya tadi mayat yang ada di kuburan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan kiamat, yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua. Adapun yang mengatakan sangkakala atau tiupannya ada 3, maka ada tambahan, yaitu tiupan yang menakutkan. Sebelum tiupan mematikan, sebelum tiupan membangkitkan, yaitu tiupan yang
menakutkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Dan jika bisa minggu depan setiap kita sudah membawa matan usul thalathah. Matan ringan sekali, bukunya kecil dan bisa dibarengi dengan membawa buku catatan. Nanti bisa dicatat faedah-faedah yang penting. Ini kitab yang akan kita pakai dikarang oleh Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Judulnya adalah Taisirul Wusul ila Syarhi Thalathatil Usul. Ini versi bahasa Arabnya dan nanti insyaallah akan diterjemahkan dengan ringkas sedikit demi sedikit dan bisa dicatat faedahnya. Barakallahu fikum. Insyaallah bisa diadakan ya Pak yang matan apa? Usul Salasa minggu depan insyaallah. Dan mohon ya sekali lagi kajian kita bukan untuk hanya menambah wawasan saja. Tetapi kajian kita benar-benar untuk diamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.